Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa umurid din. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak dan para ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita bisa bermajlis di majlis pengajian yang sudah kita sepakati ini, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan majlis kita di malam hari ini kita akan menasihati diri-diri kita terkait dengan masalah yang saya yakin sebenarnya masalah yang seperti ini sudah pernah didapatkan keterangan atau sudah pernah didapatkan pelajarannya. Tema yang kita ambil kayaknya juga pol-polan ini, kiat sukses menghadapi ujian hidup. Ini kan pol-polan ini. Kayaknya itu gimana ini? Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, jadi tema ini sering diangkat baik di majelis-majelis pengajian, bisa jadi juga di artikel-artikel yang ditulis oleh para ustadz, termasuk di mimbar-mimbar khutbah. Tapi barangkali saya hanya ingin nanti itu memberikan penekanan-penekanan saja. Jadi sifatnya adalah menyampaikan apa yang sudah pernah disampaikan, itu berarti hanya pengingat saja. Tapi kita ingin ada penekanan-penekanan yang sebenarnya kiat daripada sukses menghadapi ujian hidup itu justru pada penekanan-penekanan ini. Dengan memohon ma'unah pertolongan kepada Allah SWT, kita memulai pembahasan daripada tema ini. Yang pertama, perihal ujian hidup. Apa yang kita pahami tentang ujian hidup?
Saya kalau bertanya mohon nanti dijawab. Kalau panjenengan dalam kehidupan panjenengan mendapati perkara-perkara, contoh dari perkara yang panjenengan dapati yang itu menurut jenengan ujian hidup, apa? Coba ya. Saya ingin ada yang menjawab ini. Dan tidak sekedar satu, karena ini tentu banyak ini sebenarnya jawabannya. Jenengan jumlahnya berapa ini? Ada berapa ratus ini? Kalau jawab semua insya Allah waktunya cukup gitu loh maksud saya. Satu-satu menjawab satu contoh itu. Permasalahan yang panjenengan hadapi yang menurut panjenengan itu adalah ujian hidup. Nggih, gimana? Masya Allah. Nah, lama membujang berarti. Jadi, iya. Sudah berapa lama kok masih tetap saja bujang? Ujian hidup ini. Masya Allah. Tapi ini yang menyebutkan ini sudah bapak-bapak bercucu ini. Nah, saya kepengen yang jawab betul-betul yang memang punya masalah gitu. Nanti jangan-jangan jenengan tidak cukup mewakili, mereka santai aja gitu. Nah, bagi kami ini nggak ujian hidup Ustaz, misalnya. Tapi ya boleh itu ujian hidup boleh. Nah, contoh lagi, nggih, masya Allah, barakallahu fiik. Ujian masalah anak. Masalahnya apa coba ya anak ini? Nggih. Masya Allah. Ujian hidup ini. Perihal mengarahkan anak pendidikannya. Orang tuanya kepengin anaknya ini dia menekuni agama, tapi ternyata anaknya punya pilihan. Saya mau menekuni bidang kesehatan. Ini jadi ujian hidup ini. Boleh. Nah, betul juga, tidak salah ya. Nah, memang banyak contohnya. Saya minta ada lagi aja, silakan. Jadi lama membujang. Ya sebenarnya sudah berdoa ini ya. Salat malam, salat duha, berdoa ya Allah. Nah, tapi juga belum didatangkan bidadari, gitu kan? Nah, ujian hidup. Tapi silakan. Saya minta ada 3 lagi nih, baru 2. Apa yang pernah panjenengan hadapi dan menurut panjenengan itu adalah ujian hidup. Sakjane jenengan niku hidup napa mboten? Kok enggak pernah mendapati ujian hidup itu loh. Lah jangan-jangan kita ini enggak hidup ini. Padahal para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, selagi kita itu masih menghadapi yang namanya kehidupan, maka selama itu pula yang kita jalani itu adalah ujian, gitu loh. Kan Allah menjadikan seperti itu. Ketika Allah SWT berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia Allah yang telah menciptakan kematian juga menciptakan kehidupan. Maknanya dalam kematian dan dalam kehidupan itu ada ujian. Berarti selagi kita masih hidup, berarti selama itu pula kita menghadapi ujian. Tapi bareng ditakoni kok juga ngrumangsani nek menghadapi ujian. Makanya pertanyaannya jadinya ya kita ini hidup atau tidak hidup gitu ya. Kurang 3, saya nggak lanjutkan mengaji kalau nggak dijawab. Tayyib, barakallahu fiik. Istri dan saudara
istri dan saudara tidak akur. Terus akhirnya ketika istri dan saudara tidak akur, kenapa jadinya? Bagi suami, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi mendapati bahwa si istri tidak akur dengan saudara, nah maka jadi beban pikiran, maka menjadi ujian hidup. Barakallahu fiik. Nggih Mas. Masya Allah, menderita sakit, nah boleh ujian hidup. Nggih. Masya Allah. Jadi Masya Allah, Masya Allah. Kita hidup di masa-masa seperti ini, kemudian kita ini harus menemani orang tua di masa tua. Sementara kita belum bisa optimal di dalam birrul walidain, menjadi ujian hidup. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada 5 sudah disebutkan ujian hidup. Masya Allah. Oke, 6. Istri yang susah diatur. Masya Allah. Istri yang susah diatur secara syariat. Ujian hidup ini. Nah, mudah-mudahan istri jenengan juga dengar ini. Masya Allah, luar biasa. Istri yang dia sulit, susah diatur dengan syariat. Kalimat susah diatur dengan syariat ini berarti ya kala-kala mudah, tentunya begitu ya. Tapi kala-kala sulit, seterusnya sulit kan begitu kan. Berarti ya sebenarnya masih bisa diatur, cuman kadang-kadang sulit. Yang lebih parah itu gak kena diatur, lebih parah itu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, dari 5 contoh yang panjenengan sebutkan itu jawabannya semuanya benar. Bahkan 6 yang disebutkan semuanya benar itu. Nilainya masing-masing 100 ya. Nah, 100. Tapi kalau dilihat dari satu sisi, yang lainnya itu belum. Berarti 100 dari yang 50%. Yang 50% itu belum. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus ingat perihal ujian dalam kehidupan, bahwa Allah Azza wa Jalla menguji kita ini tidak sekedar seperti yang jenengan sebutkan. Mendapati anak yang diarahkan untuk begini ternyata sulit. Sudah lama membujang juga belum datang bidadari. Akhirnya ya jerawatan terus karena banyak pikiran gitu ya. Nah, makanya untuk segera bersih dari jerawat ya segera menikah gitu kan. Nah, belum bisa birrul walidain, padahal orang tuanya ada di sisinya, menjadi beban hidup. Menjadi beban hidup. Mendapati sakit, nah, menjadi beban hidup. Ada saudara tidak tegur sapa, tidak akur, tidak akrab, tidak harmonis, menjadi beban hidup. Semua yang jenengan sebutkan beban hidup. Lah kalau ternyata kehidupan kita itu semuanya adalah beban, kira-kira apa yang mampu kita menjalani hidup ini? Mampu tidak kita menjalani kehidupan ini? Ternyata semuanya itu beban. Nah, istri beban, anak ya beban, saudara beban, kesehatan beban. Nah, hidup sendiri belum punya istri beban, itu ya. Ini akhirnya semuanya jadi ujian dalam artian ini beban kehidupan. Padahal ada yang harus kita ingat para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, bahwa yang namanya ujian hidup itu tidak sekedar perkara yang menyusahkan. Saya hanya ingin menekankan bahwa ternyata
Jangan-jangan juga kita ini tadi termasuk orang yang lalai, bahwa Allah Azza wa Jalla menguji kita juga dengan sebaliknya apa yang kita sebutkan. Nggak ada tadi yang menyebutkan itu. Alhamdulillah Ustaz, saya gaji saya naik padahal BBM naik sehingga terkejar. Nah, ini beban hidup, ujian hidup saya. Nggak ada yang begitu. Anak saya ini lulus, diterima di perusahaan begini dan alhamdulillah Ustaz. Nah, seperti yang diharapkan oleh anak saya bahkan lebih. Nah, ini ujian hidup. Enggak ada yang mengatakan begitu. Saya sukses poligami kedua Ustaz. Kemudian ini ketiga juga sukses. Nah, enggak ada yang begitu mengatakan ini ujian hidup bagi saya. Enggak ada. Anak-anak saya ini Masya Allah patuh, taat, semuanya menekuni agama, kemudian mereka bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat. Nah, ini beban hidup saya. Tidak ada yang mengatakan begitu tadi. Padahal itu beban hidup, dan justru ini lebih berat menghadapinya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang masalah ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami benar-benar menguji kalian dalam kehidupan kalian ini dengan ujian yang merupakan keburukan, perkara yang Anda rasakan tidak membuat Anda nyaman, dan juga dengan kebaikan-kebaikan yang Anda dapatkan. Masya Allah. Berarti ada ujian yang sifatnya itu memang kita itu menjadi menderita, kita menjadi berat menjalani kehidupan karena beban itu tadi. Ada juga justru ujian ini orang itu diberi kelapangan-kelapangan, karena kebaikan itu adalah banyak. Harta juga kebaikan, istri yang solihah kebaikan, anak-anak yang solih dan solihah kebaikan, kesehatan adalah kebaikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan adalah kebaikan, dan Allah menetapkan bahwa ini dijadikan oleh Allah sebagai ujian. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ujian dalam kehidupan kita itu tidak selamanya yang justru menjadi beban adalah karena keberatan-keberatan itu akibat perkara atau takdir buruk yang kita dapati, bukan. Tapi takdir yang baik, ketika Allah SWT memberikan kepada kita, melimpahkan nikmat, itu adalah ujian. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perihal ujian hidup. Kemudian yang selanjutnya, apabila kita tahu bahwa ujian hidup itu adalah kebaikan dan juga keburukan, hal yang kita rasakan menjadi beban, hal yang menyengsarakan, hal yang membuat menderita adalah ujian hidup. Termasuk berarti sebaliknya, kesenangan-kesenangan yang kita dapati, yang sesuatu itu menggembirakan, ini juga ujian hidup. Kemudian banyak juga di antara manusia, dan kita tidak ingin itu termasuk kita, yang tidak menyadari ujian hidup dari sisi yang kedua yang baru kita sebutkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla menjadikan nikmat-nikmat yang Dia Azza wa Jalla berikan kepada kita itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Dalam hadis Nabi telah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah SWT jadikan diberikan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia ini tertipu. Padahal diberi nikmat,
Tetapi maghbun, kalau dalam istilah syariat itu para bapak para ibu, ada jual beli itu tidak boleh kalau ada guben. Guben itu orang itu menyangka bahwa apa yang dia dapati dalam jual belinya itu menguntungkan. Ternyata nggak taunya dia dirugikan serugi-ruginya. Lah tipu daya, tipu muslihat yang menjadikan orang menyangka dirinya untung, tapi ternyata dia dirugikan sebesar-besarnya, itu namanya guben. Di sini dalam hadis itu Nabi menyebutkan ada dua nikmat yang kebanyakan orang maghbunun, tertipu. Bagaimana tertipunya? Seperti layaknya orang jual beli. Dia menyangka mendapat keuntungan, maka dia senang, dia gembira. Bahkan diberitahukan ke orang-orang, alhamdulillah, saya jualan ini keuntungan begini. Padahal dia itu ruginya sebesar-besar. Tapi dia merasa untung banyak. Kalau orang merasa untung banyak, kira-kira ada nggak orang yang sedih? Nggak ada. Karena dia merasa untung, maka tidak bakal sedih. Dia akan ceria, dia akan gembira, dia akan senang. Tapi kalau dia ternyata tahu hakikat bahwa dia dirugikan sebesar-besarnya, dan terbukti bahwa dia itu dirugikan sebesar-besarnya, kira-kira ya, kalau dibuat perbandingan, sama-sama orang kecewa, sama-sama orang kecewa. Nah, karena kerugian yang besar, sama-sama ruginya besar, tapi dengan cara yang dia sendiri tahu kesalahannya, dengan kerugian yang besar yang dia merasa tidak pernah mendapatkannya, tidak pernah akan menemuinya karena tipu muslihat. Kira-kira kalau dirasakan bebannya itu lebih beratnya mana? Tentu lebih berat orang yang tertipu ini. Sudah dia itu hartanya banyak yang terambil, kerugiannya besar, ternyata dia ditipu. Begitulah Nabi menyebutkan dalam hadis ini. Dua nikmat ini kebanyakan orang itu tertipu padanya. Semua orang nanti itu merasakan begitu. Dia menyangka dengan nikmat ini saya mendapatkan keuntungan, saya mendapatkan kegembiraan, senang. Enggak taunya semakin dia senang, semakin dia itu gembira, semakin dia riang, dia telah dirugikan dengan kerugian yang sebesar-besarnya. Maka penyesalan yang sangat. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Sebelumnya, apa dua nikmat yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tersebut? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat, kesehatan yang Allah berikan, dan kenikmatan berupa faragh, waktu luang, kesempatan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dalam kondisi orang ini sehat, kalau dia itu sehat tapi sibuk, tidak sebegitu dia bisa menikmati kesehatannya. Tapi begitu dia sehat, waktunya luang, maka optimal dia menikmatinya. Tetapi Allah SWT melalui lisan Nabi SAW menyebutkan bahwa ini ada dua nikmat yang kebanyakan manusia maghbun, tertipu padanya. Ini tidak lain tidak bukan karena kenikmatan-kenikmatan itu sifatnya melalaikan. Sehingga ketertipuan orang terhadap nikmat-nikmat Allah menjadikan dia mendapatkan kerugian yang berlipat, karena dia lalai dari nikmat yang Allah berikan.
Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan supaya kita tidak lagi lalai, tidak terperdaya, layaknya manusia-manusia yang terperdaya. Siapa mereka manusia yang terperdaya ini? Yang terbawa oleh kelalaiannya di atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam akhir-akhir surat Ali Imran, Allah SWT mengingatkan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. Janganlah membuat kalian tertipu dan terpedaya menyaksikan kehidupan dan sepak terjangnya orang-orang yang kafir di negeri-negeri yang mereka tinggal. Karena tidak lain tidak bukan yang mereka dapati, yang mereka hadapi adalah mata'un qalilun, adalah kesenangan yang sedikit. Tidak banyak. Tetapi terpedayanya mereka sungguh sangat. Mereka adalah orang-orang yang maghbun, orang-orang yang tertipu di balik kenikmatan yang Allah SWT berikan. Dan Allah menginginkan orang-orang yang beriman, supaya orang yang beriman ini benar-benar mewaspadai adanya ujian hidup yang berupa kebaikan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian daripada kehidupan, nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan membuat orang menjadi lalai, dan kelalaian ini justru adalah ujian yang berat. Bahkan kelalaian ini ujian yang lebih berat, melebihi beratnya orang yang jika dia ditimpa perkara yang menjadi beban hidup. Berarti lebih berat daripada orang yang sakit, lebih berat daripada jomblo yang masih sendiri, lebih berat daripada orang yang punya anak tapi anaknya punya keinginan seperti yang diinginkan, berbeda dengan yang diinginkan orang tua. Lebih berat daripada orang yang punya istri tapi kadang sulit diatur dengan syariat. Lebih berat dibandingkan orang yang barangkali ditinggal mati oleh orang yang dia cintai. Lebih berat. Oleh karenanya banyak orang yang dia itu bisa bersabar di saat dia menghadapi ujian hidup yang berupa beban-beban kehidupan. Kalau dia sudah kesusahan, di atas sabarnya, maka dia mudah untuk diingatkan. Dia mudah diingatkan. Dan terus bagaimana akhirnya? Ya akhirnya habis, Ustaz. Habis. Allah mentakdirkan saya kumpulkan di situ, Ustaz. Padahal sebelumnya tidak pernah saya kumpulkan di situ. Jadi mobilnya di sana, nah, motor yang biasa nggak pernah diparkir di situ kok diparkir di situ. Sepeda yang biasa dia pakai untuk gue, sepeda itu sepeda mahal. Biasanya nggak pernah dipakai di situ pula. Nah,
Sudah harta dia itu dikumpulkan di situ. Termasuk di sana ada barang-barang dagangan yang lain yang banyak. Dikuncinya gudang itu. Disangkanya tidak ada masalah. Allah menjadikan waktu semalam habis ludes dimakan api, terbakar. Saya cerita ini nyata ya. Habis sudah. Mobil barunya itu habis sudah dimakan api. Motornya habis, sepedanya habis, termasuk harta yang lain habis. Nah, dalam kondisi orang seperti ini dia berusaha bersabar, berusaha tabah menghadapi ujian ini. Kalau masalah seperti ini orang semuanya maklum, semuanya akan mengatakan, nah, sabar, iki ujiane wong urip. Maklum, semua orang sepakat mboten? Iya. Nah. Duh, tiba kobongan kono ya. Oh, wis diuji dening Allah. Diuji dening Allah. Maklum itu. Semua orang akan mengatakan seperti itu dan itu perkara yang maklum. Nah. Tapi yang sebaliknya yang tadi saya sebutkan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. BBM naik juga pangkat saya sehingga terkejar. Ujian hidup dari Allah itu. Ujian hidup dari Allah itu. Ujian gimana ya, ini nikmat harus disyukuri. Nah, orang nggak maklum gitu loh. Nah, gimana? Enak kan beristri? Nah, wah, alhamdulillah. Nah, nikmat ini. Istri saya ternyata lebih cantik daripada ketika saya nador. Nador ternyata sekilas, nonton ini sekilas bareng tenanan, tambah wayu bojoku. Solihah, sregep ngibadah. Nah, kerjane ning omah yo cak-cek ceket. Nah, gercep gitu. Nah, gerak cepat. Nah, sampai rono rene kok setrika aku ora iso nututi. Saking sibuknya di rumah. Nah, kuwi ujian teko Allah kuwi. Wah, masa ujian ngene iki? Orang tidak akan menganggap begitu adalah ujian hidup. Tapi yang seperti tadi itu kebakaran dan sebagainya, nah, ujian dari Allah itu. Kamu wajib bersabar itu. Diuji oleh Allah. Ini diuji oleh Allah. Nah, kamu bersabar. Dalam keadaan orang berusaha tabah menghadapi ujian, tidak perlu ustadz yang datang. Tidak perlu ustadz yang datang. Kawan sesama gowes yang mampir ikut pengajian, pernah ikut pengajian, bisa memberi nasihat dan diterima. Ini berarti delik nih, awake dhewe sampean iki delik nih. Umure wis kepala 5, kok panggah urung sregep nang masjid. Berarti kon sregep nang masjid. Iya toh, ya iya no. Ojo sampai telat. Ojo sampai sweet usia. Nah, sweet manis usia manis ojo. Nek bahasa Inggris, nek bahasa Jawa sweet ya swidak. Jangan sampai telat, nunggu usia swidak lagi nang masjid. Nah, delik nih sampai. Akhirnya gimana? Mandi, berwudu, belum adzan tiba di masjid dia. Mudahnya orang seperti ini diajak kembali kepada Allah. Dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi dia tabah, sabar, karena ujian hidupnya itu adalah beban. Mudah dia itu diajak kembali kepada Allah. Tidak perlu ustadz, tidak perlu Pak Yai yang datang. Kawan-kawan sesama teman bermain pun jadi berangkat ke masjid. Tidak perlu dinasihati, kamu berdoa kepada Allah.
Kalau bisa nangis nang Allah, ben disembuli ujian. Tidak perlu orang itu menasihati itu. Dia sudah nangis berdoa kepada Allah. Dia bisa lebih khusyuk beribadah kepada Allah ketika menghadapi ujian hidup yang itu adalah beban dalam kehidupan. Tapi sebaliknya, ketika dia masih jaya, ketika orang oleh Allah diberi kenikmatan secara kehidupan ekonomi jauh di atas yang lain, kesehatan dia miliki, yang lain-lain dia punya, strata sosial dia di atas, mungkin juga diberi jabatan, istrinya 4, rumahnya juga 5, yang satu untuk menyendiri. Misalnya begitu. Coba dalam kondisi seperti orang diingatkan ketika dia itu lalai tidak ke masjid, dia itu bukan tambah semangat, tambah rajin ibadah, tetapi tambah kesana kemari. Kemudian diingatkan, sampai kita diuji Allah, sampai kita diuji Allah. Kudune ngene iki ndang insaf. Diuji piye to ya? Ujian ki rena-rena. Enek sing ujian ki rupane iki sampai digawe sengsara, enek sing ujian ki rupane sampai diujo. Lah iso uga sampean kuwi lho diujo. Diwehi rena-rena kaya ngene iki. Malih sampean kok malih adoh ke masjid, ora nang masjid lali masjid. Dan nek salat terus piye? Ngibadahmu piye? Nah, orang jika seperti ini tidak lebih mudah diingatkan untuk kembali kepada Allah. Kita ingat siapa tokoh-tokoh yang ada di depan, musuh-musuhnya Nabi dan Rasul. Bukan orang-orang yang mereka beban hidupnya berat, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang oleh Allah diberi kenyamanan, diberi kenikmatan, diberi kecukupan. Mereka orang-orang yang diberi pangkat dan derajat oleh masyarakatnya, pembesarnya kaum. Justru mereka yang menghalang-halangi dakwahnya para nabi, yang menghalang-halangi ajarannya para rasul. Mereka karena nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan itu melalaikan. Di atas kelalaian orang lebih sulit untuk dikembalikan ke jalan yang lurus dibandingkan ketika orang dalam kesengsaraan diuji Allah dengan beban hidup, maka lebih mudah dia untuk diingatkan kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, jadilah bahwa ujian dalam kehidupan kita yang merupakan nikmat, kebaikan-kebaikan itu lebih berat. Kita menyikapinya lebih berat karena kenikmatan dan kebaikan itu melalaikan. Sehingga hanya orang-orang yang oleh Allah diberi rahmat, yang punya bekal-bekal untuk dia bisa selamat menghadapi ujian hiduplah yang mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Oleh karena waktu sudah masuk Isya, kita adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan pengajian kita insyaallah taala setelah adzan. Wallahu taala a'la wa a'lam.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa bekal agar seorang muslim, seorang mukmin bisa menyikapi ujian hidup dengan sebaik-baiknya? Apa maknanya? Seperti tadi sudah kita jelaskan bahwa ujian hidup itu tidak sekedar beban, tetapi termasuk kenyamanan, kenikmatan pun adalah ujian. Karena dua-duanya adalah ujian, maka yang dibutuhkan oleh kita adalah bekalnya apa supaya kita itu bisa menyikapi ujian yang dua ini tadi itu dengan sikap yang benar dan yang baik. Sehingga dalam kondisi kita diuji oleh Allah dengan dua ujian yang macamnya ini tadi pun, sikap kita bisa baik, sehingga ujian-ujian dalam kehidupan kita pun juga berbuah kebaikan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla pesankan. Ya memang ulama itu begitu. Mereka tidak akan keluar dari garis-garis Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Maka mereka para ulama pun mengkaji dari nas-nas ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW itu, bekal yang mana yang jika seorang muslim mukmin memegangi atau memiliki bekal itu, dia akan bisa bersikap dengan baik menghadapi ujian hidup dengan dua macamnya itu tadi. Jadi kalau dia diberi kesenangan, diberi kegembiraan, sesuatu yang menyenangkan, bisa bersikap dengan baik. Dan kalau dia ditimpa sesuatu yang kurang menyenangkan dari musibah, dari beban-beban kehidupan yang memberatkan, yang menyusahkan, yang menderitakan pun, juga dia akan bisa bersikap dengan baik.
dari sekian poin, sekian belas poin yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, maka pokok yang paling pokok adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sungguh bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini yang paling pokok, ini yang paling utama. Adapun yang lain-lainnya sebenarnya itu adalah penjabaran saja daripada takwa ini. Jadi yang dibutuhkan para bapak, para ibu, bagaimana kita itu bisa sukses menyikapi dan menghadapi ujian dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya itu adalah kembali kepada seberapa kuat dan seberapa hebat takwa Anda. Ketika orang takwanya hebat, takwanya kuat, maka dia akan bisa mengambil sikap yang paling baik untuk menghadapi setiap ujian hidup, sehingga yang didapatkan pun juga kebaikan. Takwa itu apa? Kok dia itu luar biasa? Lah, ini yang butuh penekanan. Saya yakin materi ini sudah sering didapatkan. Bekal hidup yang paling baik takwa. Orang-orang kalau mau apa bekalnya apa? Takwa. Tapi kita butuh ada penekanan dalam hal ini. Takwa itu apa? Sehingga dia itu bekal yang paling pokok, dia istimewa. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, takwa itu kalau ditafsirkan oleh sejumlah sahabat itu gambarannya begini. Kalau kita sudah paham bahwa dalam kehidupan kita itu yang namanya kebaikan pun ujian, juga perkara yang kita anggap tidak baik juga ujian. Berarti dua-duanya kan ujian. Sementara dalam kehidupan ini yang kita dapati kalau enggak baik ya buruk, kalau bukan jelek ya kebagusan, kalau bukan kesengsaraan berarti ya kegembiraan, ya kesejahteraan. Ini dalam kehidupan kita begitu. Ekonomi yang Allah berikan kepada kita kalau tidak lancar ya berarti ya seret gitu ya. Kalau tidak kembang kempis ya kempis gitu ya. Kembang kempis masih alhamdulillah ada kadang kembangnya gitu ya. Nah kalau kempis berarti nggak ada pernah kembangnya. Nah. Ini semua ujian. Kalau kita tahu berarti loh selama kita hidup berarti yang kita hadapi adalah ujian. Sementara kita ingin selamat dari keburukan ujian ini, kita ingin mendapatkan kebaikannya. Maka sejumlah sahabat kalau menjelaskan tentang bagaimana kita bertakwa itu adalah, Anda tentunya pernah berjalan di atas jalan yang penuh onak dan duri. Pernah tidak Anda itu berjalan di atas jalan yang banyak durinya, banyak batu terjalnya? Nek kula riyen niku nggih sering. Soalnya riyen niku nek pun mulai sekolah ngoten nggih teng kebonan ten Songpring teng Barongan golek kayu digawe ngliwet. Jadi di permukaan tanah itu banyak sekali duri. Maka bagaimana mengibaratkan orang bertakwa itu? Kalau orang itu punya bekal takwa, dia tahu jalan yang dia akan lewati itu banyak durinya, maka apa yang dia lakukan? Dia pun akan sadarkan dirinya bahwa saya akan melewati jalan yang penuh duri ini. Sementara saya tidak harus sampai tujuan,
dan saya ingin selamat sampai tujuan, maka bagaimana caranya saya tetap berjalan tetapi kaki saya tidak pernah bersinggungan dengan duri ini, apalagi sampai menginjaknya. Karena kalau kaki saya menginjaknya berarti saya tidak selamat sampai tujuan. Maka apa yang Anda lakukan? Waspada dan berhati-hati. Ini orang yang bertakwa pun begitu, para bapak, para ibu. Orang yang bertakwa itu yang dia tahu bahwa dalam kehidupan dia itu penuh dengan ujian, kebaikan ujian, hal-hal yang tidak baik ujian. Maka dia pun harus waspada dan berhati-hati. Kalau dia mendapati sesuatu, sebelum dia bersikap, dia timbang, ini apakah sesuatu yang baik, apakah sesuatu yang tidak baik. Kalau dia mendapati sesuatu yang baik, maka dia pun tidak boleh lalai. Kalau begitu saya tidak boleh lalai. Kalau dia mendapati yang tidak baik, berarti dia harus kembalikan kepada Allah. Dia bersabar, tabah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, dengan berbekal takwa, seseorang tidak akan termakan kelalaian, karena dia orang yang sadar, dia orang yang paham, dia orang yang tahu, bukan karena telah belajar dan telah membaca, tetapi takwa yang ada di hati dia itulah yang terus bersuara, yang akan meluruskan sikap-sikap dia, meluruskan langkah-langkah dia, sehingga ketika dia mendapati ujian-ujian hidup, dia terus waspada, dikembalikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertakwa, dia selamat karena takwa yang ada dalam hati itulah yang membuat dia sadar. Baginda Nabi SAW menyebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, takwa ada di sini, takwa ada di sini. Sambil beliau menunjuk kepada dada beliau yang menunjukkan bahwa takwa itu ada di dalam hati. Padahal kita tahu, para bapak, para ibu, bahwa yang menjadi raja, yang mengatur gerak-geriknya jasad kita, badan kita adalah hati. Maka jika hati ini dipenuhi oleh takwa, badan pun akan sigap dalam ketakwaan. Pikiran mengambil kebijakan juga berdasarkan ketakwaan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada sekerat daging, yang jika sekerat daging ini baik maka seluruh jasad akan baik. Tapi jika sekerat daging ini rusak atau tidak baik, maka seluruh jasad pun tingkah polanya akan rusak, tidak baik. Dan kata baginda Nabi menyebutkan, ketahuilah bahwa sekerat daging yang dimaksudkan adalah hati. Sedangkan Nabi telah mengatakan takwa ada di sini, yaitu di dalam hati. Sehingga orang yang hatinya dipenuhi dengan takwa, sikap yang dia akan ambil adalah kebaikan. Karena takwa akan mengarahkan menuju kebaikan. Kalau dia mendapatkan ujian hidup berupa kesenangan, takwa yang akan mengendalikan sehingga dia tidak lalai. Kalau dia mendapat ujian hidup yang itu berupa beban, takwa pula yang akan mengingatkan sehingga dia tidak akan sumpah serapah, dia tidak akan menyalahkan siapapun, termasuk dia tidak akan menyalahkan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Benar jika Allah Azza wa Jalla itu menyebutkan dalam Al-Quran,
bahwa takwa adalah pokok daripada pokok yang darinya akan muncul berbagai solusi. Allah SWT menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah dalam kehidupan, menghadapi setiap ujian hidup dibekali dengan takwa, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan berikan solusi dari apapun yang dia hadapi. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan kelapangan, dia mendapatkan martabat, dia mendapatkan derajat, dia mendapatkan yang lain-lain dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, dia diberi solusi oleh Allah SWT, kebaikan-kebaikan dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan, diberitahukan jalan-jalan kebaikan. Nah, kowe sehat, kowe yo kuat. Guwes nganjuk Yogyo PP kuat. Berarti nek guwes nang Masjid Al Munawwarah ngaji ya kudune kuat. Maka Allah itu yang mengarahkan. Tidak menunggu teman, tidak menunggu tetangga, dia pun akan begitu. Ya Allah, Engkau memberi aku kekuatan. Aku ngguwes demi kesehatan dari sini sampai puncak Gunung Wilis PP. Nah, saya kuat demi kesehatan. Dan Kau telah memberiku kesehatan. Ya Allah, nah, tolonglah aku, berilah aku kekuatan untuk aku rajin berangkat pulang ke masjid. Berangkat pulang ke masjid, berilah aku kekuatan. Lho mek cidek mosok nggih ndonga Ustaz. Padahal teng Wilis teng puncak Wilis mboten ndonga nggih kuat. Mosok cidek teng masjid mawon nggih ndonga. Justru jalan ke masjid ini lebih berat. Lebih berat bukan karena mendaki dan tidak mendaki, bukan karena jaraknya berkilo-kilo atau tidak. Setan yang menggandoli panjenengan. Setan yang enggak sudi, setan yang enggak rela orang-orang itu rajin ke masjid. Makanya bukan masalah jarak, bukan masalah mendaki, tapi masalah setan yang membuat orang lalai. Jadi meskipun orang sehat, orang ini sudah punya kekuatan, dia tertipu oleh nikmat yang Allah berikan karena setan yang membuainya. Maka harus berdoa sehingga Allah akan memberikan kekuatan. Ini satu contoh. Kalau oleh Allah orang diberi kebaikan-kebaikan, dia akan tahu solusinya. Bagaimana selamat dari ujian hidup yang berupa kebaikan ini. Nah, saya ada kelebihan. Al Munawwarah masih membutuhkan. Masa hanya tiang-tiang saja, pirang-pirang sasi ya panggah ngono. Kapan dilanjutin yang bangun? Kira-kira nunggu iki. Ya Allah, saya punya kelebihan ini, saya akan bawa ke Munawwarah. Siapa kira-kira yang mendorong dia ke sana itu? Takwa. Kenapa kamu bawa ke sana? Gak iman-iman toh. Itu apa? Ngono jeneng ora oleh dipasang ning kono. Ora nek wong roh iku. Nek pasang ning kono jenengmu kok enek ning kono. Ngene gitu. Nek ning kono entuk apa? Misalnya gitu. Ora masalah entuk apa, ora masalah jeneng. Aku wedi. Wedi apa? Wedi sing turah iki. Besok nek aku nek wis ora enek sing turah iki terus piye nek aku ditakoni. Lah iki kok turah mbok jarne terus iki piye? Aku muni piye coba. Makin mumpung aku cek urip turah niki ndang takon nang ngene Masjid Munawwarah. Takwa yang membawanya. Solusi datang dari takwa. Dan Allah zat yang maha benar.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu solusi dari Allah. Karena takwanya orang. Kalau dia mendapati ujian hidup yang berupa beban, takwa pula yang akan mengajak dia itu untuk bisa kembali kepada Allah. Takut dia kepada Allah, maka dia ingat bahwa yang seperti ini adalah ujian. Apakah saya tabah, apakah saya sabar, apakah tidak sabar menghadapi ujian yang seperti ini? Maka dia pun tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Dia terima, rela, ridho, menerima qada qadarnya Allah. Dan dia pasrah terhadap apa yang Allah kehendaki berupa hikmah di balik ujiannya ini. Maka dia pun akan terdorong untuk tetap tabah dan sabar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, takwa yang memberi solusi. Sebagaimana yang Allah SWT janjikan. Maka takwa adalah bekal yang paling pokok, yang paling utama di dalam menghadapi kehidupan dengan berbagai macam ujiannya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, lah kenapa toh takwa kok begitu istimewa? Karena takwa itu ujung-ujungnya dalam konteks definisi yang singkat, yang sangat mudah, para ulama menyebutkan takwa itu adalah menunaikan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Artinya dengan berberkat takwa yang benar, orang berberkat takwa itu dia tidak bakal bermaksiat kepada Allah. Diberi nikmat, dia takwa kepada Allah sehingga dia itu berbuat ketaatan. Tidak bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia bertakwa. Dia diberi musibah oleh Allah, beban kehidupan sebagai ujian. Karena dia bertakwa, tidak pernah dia bermaksiat kepada Allah. Bukan diberi kelebihan-kelebihan, tapi kelebihan-kelebihan yang ada justru digunakan untuk bermaksiat. Bersenang-senang yang melampaui batas. Ya memang membeli dengan kekayaan dia, tetapi yang dibeli dengan cara yang tidak baik, juga yang dibeli juga tidak baik. Diputer uangnya, tapi muternya juga tidak baik. Duit ini neng omah nganggur gini ki ya rugi le. Nah, terus piye Bu iki? Ya diputerno. Diputer piye? Ya diputer piye ben tambah ngono. Diuter. Oh gak tambah Ibu, tanganku sampai kesel muter-muter ngono. Ya ora ngono le. Utangnya tangga-tangga ngono. Nyuwelasi utawa ngerolasi. Nyuwelasi utawa ngerolasi. Gak mudeng aku Bu, walah wis iki. Ngene lho ceritane. Nah, wong nek utang 10.000 balekne 11.000. Utang 10 balekne 12.000. Nah, kuwi nyuwelasi utawa ngrolasi. Oh, ngono to boleh kuwi. Cah pinter iku kudu ngono, aja dhuwit dindekne ngene iki, gak muter gak tambah-tambah. Nah, ini solusi bagaimana supaya uang bertambah tapi tidak bertakwa. Dia tidak bertakwa. Makanya jahat. Dia mengiranya menolong orang, dia kiranya membantu orang memberi hutang, tapi dia mencekik dari belakang. Tidak benar yang seperti ini. Kalau harta Anda ingin bertambah dipakai oleh orang lain, bukan dengan cara seperti itu, dengan cara jual beli, maka Allah halalkan. Kalau dengan cara seperti itu berarti itu diharamkan, kan itu masuk riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. Takwa yang mengarahkan.
Orang yang bertakwa dia tidak berbuat dosa. Dia tahu solusi, tapi solusi yang baik, yang dalam ketaatan kepada Allah. Bukan solusi, memang betul solusi bagaimana uangnya berkembang, tetapi cara yang seperti bukan cara yang baik. Menurut mata orang tidak baik, bagaimana menurut syariat Allah Azza wa Jalla? Perkara yang diharamkan. Ketika dia dirundung duka karena musibah, beban hidupnya berat. Orang apabila bertakwa tidak pernah dia berbuat maksiat. Lah yo lele nasib mulai yo. Bojomu yo tas mati. Nah. Lah iki kok yo bondomu kok yo kobongan pisan. Anakmu yo kok yo gak lulus pisan. Wis. Aja susu-susunan, golek wong pinter nah. Golek wong pinter. Sing pinter ya guruku lho, Mak. Ora ngono kuwi. Ora kok pinter ki gurumu ngono kuwi. Maksude wong pinter ki ya takokne ya wong pinter. Jaluk cekelan ben uripmu mulya. Ora sengsara terus ngene iki. Wong pintere sapa ngono kuwi, Mak? Jene wong-wonge nek Mbah Dukun ndek kono kae lho. Wis jarene wong pinter narono. Dia sudah terkena musibah. Istrinya baru meninggal. Seharusnya dia itu harus mendekat kepada Allah. Anaknya enggak sukses, dia sudah mendekat kepada Allah dia harusnya. Hartanya habis. Kena musibah, juga harusnya dia mendekat kepada Allah. Tapi karena dia tidak bertakwa, dia betul mencari solusi, tapi solusinya tidak benar. Sudah dia itu mendapatkan musibah berat, tambah lagi dia berbuat maksiat. Datang ke dukun. Padahal datang ke dukun ini dosa besar. Nabi telah bersabda tentang masalah ini. Man atakahinan fala yuqbal minhu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang dia datang kepada dukun, datang saja, enggak diterima sholatnya 40 malam 40 hari. Meskipun dia sholat tidak diterima. Padahal kita tahu hukumnya orang yang meninggalkan sholat macam apa. Orang yang meninggalkan sholat, jangankan kok sampai 40 hari 40 malam, dia sengaja meninggalkan sholat. Dia mendapatkan subuhat, dibisiki orang, akhirnya dia yakin bahwa sholat tidak wajib, akhirnya dia tinggalkan meskipun hanya sehari saja. Orang ini dihukumi dosa besar, keluar dari Islam. Ini orang datang ke dukun tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Meskipun dia sholat tidak diterima oleh Allah SWT. Seolah-olah Allah SWT menyebutkan sholat dia tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak berfaedah. Dosa besar yang sangat besar. Padahal hanya datang saja. Kebanyakan orang yang datang akhirnya dia yakin, dia percaya dengan omongannya orang pintar ini, maka hukumannya lebih berat lagi. Kata Nabi SAW bersabda, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara ala ma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul
faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia mendatangi dukun atau orang-orang juru ramal, lalu dia benarkan, dia percayai apa yang disebutkan sehingga ditunaikan. Oh, kuwi ngene le, jenengmu sapa? Muhammad Jupri umpamanya, contohnya. Mudah-mudahan tidak ada di sini namanya Muhammad Jupri. Ini contoh saja. Nah, wis yang persepisan kaboten jenenge kudu diganti. Nek pengen selamat. Lah diganti sinten, Mbah? Nah, gantinan Purwito umpamanya gitu. Ini contoh aja ini. Umpamanya. Satu ini. Berarti apa di situ? Diajari tatoyur. Dosa apa? Dosa tatoyur. Orang memandang kesialan orang ini berangkat daripada nama. Dan Islam tidak boleh ada keyakinan kesialan orang, nasibnya orang tidak baik lantaran selain Allah. Yang mendatangkan keberuntungan Allah, sehingga kesialan pun Allah Azza wa Jalla yang memberi, yang mendatangkan sebagai peringatan dan sebagai hukuman. Tidak ada kuasa selain Allah mendatangkan kesialan, tapi orang ini menyatakan katanya nama ini yang menjadi sebab tidak baiknya nasib. Berarti diajarkan akidah tatayur, tambah dosa lagi akibat dari tidak bertakwa. Terus napa malih, Mbah? Kuwi omahmu butuh mbok pageri. Lah kula mboten duwe dhuwit, Mbah. Nah, nek mager omah nggih butuh ragat kathah niku mengki. Omah kula malon tasik gedhek niku nggih tasik ngoten nggih, Mbah. Gitu. Pagere kudu botol apa nggih oleh pring mawon, Mbah. Ora kuwi maksude. Lho, benten malih. Kingko gawanen sing dibuntel iki engko gawanen. Lah kowe engko to klambimu ganti aja iki klambine. Kowe engko mubeng omah, lah iki engko sawur-sawono neme mubeng omah. Sing mbok waca mantrane ngene iki. Inilah yang dimaksudkan dengan orang mendatangi orang yang suka meramal, orang yang dia adalah dukun dan dia mempercayainya. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti ini sungguh hukumnya dia sama saja telah tidak beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibayangkan para bapak, para ibu yang dirahmati Allah. Orang oleh Allah didatangkan musibah menjadi beban dalam kehidupannya. Kerabatnya meninggal, hartanya habis, anak-anaknya tidak sukses, tetapi diajak untuk bermaksiat kepada Allah. Sudah sengsara di dunia, dia disuruh berbuat dosa. Memang mencari solusi, tapi karena tidak bertakwa, sehingga akhirnya orang ini diajak untuk bermaksiat kepada Allah. Berbeda dengan orang yang berbekal takwa. Dalam keadaan kehidupan macam apapun, dia akan dibawa untuk mendekat kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Maka berbeda. Dan orang juga bertakwa itu semakin sergap ibadah, ibadahnya semakin bagus. Karena bertakwa adalah menunaikan perintah dan meninggalkan larangan. Maka orang yang bertakwa pun begitu. Dia tidak menunggu ada ujian hidup yang menjadikan beban dia untuk dia sergap ibadah. Dia tidak menunggu pula kelapangan-kelapangan yang berlebih baru dia bersyukur, tidak. Tetapi hidupnya didasari dengan takwa. Maka dia inti daripada hidupnya adalah bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang jika bertakarub mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla nanti yang akan menjadikan dirinya cukup, tidak butuh yang lain. Semua solusi Allah berikan kepada orang ini. Orang ini akan berjalan, Allah yang melindungi di perjalanannya. Orang ini akan bercakap, cakapnya pun akan dilindungi oleh Allah SWT. Orang ini akan merengkuh dengan tangannya, apa yang diambilnya akan dilindungi oleh Allah.
telinganya dilindungi Allah, matanya dilindungi Allah, semuanya dilindungi Allah. Ketika orang itu bertakarub kepada Allah karena takwa, maka betul bahwa takwa adalah bekal yang paling hebat. Karena takwalah orang itu bertakarub kepada Allah. Allah SWT berjanji di dalam hadis qudsi yang Dia SWT telah berfirman, "Man adzali waliyan faqad adzantu bil harbi." Siapa saja yang memusuhi waliku, kata Allah, maka sungguh aku tetapkan perang kepada orang ini. Jadi orang yang mengganggu orang yang bertakwa, bukan orang yang bertakwa ini yang menjadi musuhnya, tetapi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin yang menjadi musuhnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidak ada perkara taqarrub ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang lebih aku cintai, kata Allah, melainkan ketika seorang hamba menunaikan yang fardu-fardu. Salat fardu 5 waktu ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Puasa Ramadan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Zakat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Zakat harta ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Haji yang wajib adalah cita-cita yang utama dari dia itu mengumpulkan harta, bukan untuk yang lain. Karena dia untuk menunaikan yang fardu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kiranya hambaku tadi itu akan terus beribadah kepadaku dengan menunaikan yang sunnah-sunnah setelah yang fardu, sehingga aku pun mencintainya. Wa idza ahbabtu, dan jika aku sudah mencintai hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi bihi wa idza sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'uidannahu. Dan jika aku ini sudah cinta kepada hamba yang dia terus-terus bertakarub beribadah kepadaku karena takwanya, maka aku akan luruskan telinganya, tidak pernah mendengar apa yang aku tidak ridhoi. Aku akan luruskan pandangan matanya, hanya memandang yang aku ridhoi. Aku akan berikan taufik tangannya, hanya merengkuh yang aku ridhoi. Aku berikan taufik kakinya sehingga dia hanya melangkah menuju tempat yang aku ridhoi. Kalau orang yang seperti ini meminta, aku akan beri. Dan jika orang yang seperti ini meminta perlindungan, aku akan lindungi. Orang yang bertakwa, maka betul bahwa takwa adalah bekal yang paling pokok, yang paling utama dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan. Maka pembahasan yang terakhir, kiat sukses menyikapi ujian hidup dengan bekal takwa. Suksesnya menghadapi ujian hidup hanya 2. Seperti hanya ujian hidup itu juga 2 macam. Maka kiat suksesnya adalah tunaikan 2 macam ini pula. Yang pertama, jadilah hamba yang bersyukur. Jangan lalai atas nikmat kebaikan. Yang kedua, jadilah hamba yang bersabar, mengembalikan setiap masalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kiatnya, tidak ada yang lainnya. Bukankah yang kita inginkan ketika kita menghadapi kehidupan kita dalam ujian-ujian yang ada adalah kebaikan? Kita ingin ujian hidup yang kita hadapi adalah menjadi baik, juga akan membuahkan kebaikan. Dan baginda Nabi sudah menyebutkan kiatnya. Tidak ada kiat yang ketiga kecuali 2 saja. Dan kiat ini diberikan oleh beliau hanya kepada orang yang beriman dan bertakwa.
Makanya ketika banyak orang yang sudah beriman, tetapi kok dia itu ketika menghadapi ujian itu kok kurang sukses. Kurang sukses. Bisa jadi kiatnya keliru. Kalau enggak, bekalnya dia yang enggak cukup. Dia enggak berbekal takwa. Kalau enggak punya bekal, gak duwe sangu, yo ora iso budal gitu kan. Dia akan menghadapi ujian hidupnya, tapi dia nggak punya bekal, maka nggak sampai tujuan. Butuh ada bekal, dan bekal menghadapi ujian hidup adalah takwa. Kiatnya hanya dua: menjadi insan yang pandai bersyukur atas kebaikan dan bersabar atas musibah-musibah atau penderitaan. Baginda Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya orang yang beriman itu. Sungguh mengherankan perkara hidupnya orang yang beriman ini. Padahal berbagai ujian hidup itu dihadapi oleh orang yang beriman ini. Tapi sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan perihal kehidupannya orang yang beriman ini. Dan yang menakjubkan, yang seperti ini tidak terjadi, kata Nabi SAW, melainkan hanya pada seorang yang beriman saja, yang bertakwa. Ada apa orang yang beriman ini? Kok sangat menakjubkan hidupnya? Kata Nabi SAW menyebutkan, in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Ketika yang didapatkan adalah perkara yang menyenangkan, ketika yang dia dapatkan adalah perkara yang menggembirakan, nikmat, kebaikan, kelapangan, ekonomi yang cukup, nah, yang terus kembang, nah, atau minimalnya kembang kempis, nah, tidak sampai kempis, kempis. Nah, ini kebaikan. Tapi oleh Allah Azza wa Jalla dia dijadikan orang yang pandai bersyukur, syakar. Dia tahu nikmat, dia sadar Allah memberi nikmat, maka dia tidak lalai dengan nikmat, tapi dia bersyukur. Bersyukur adalah mengakui bahwa ini dari Allah, ini pemberian Allah, kemudian dipergunakan untuk keridhaan Allah. Bersyukur itu. Tidak cukup hanya mengakui bahwa ini dari Allah, tetapi ternyata penggunaannya tidak untuk yang Allah ridhoi, tapi justru untuk bermaksiat, apa-apa yang Allah Azza wa Jalla murkai, maka tidak bersyukur orang ini. Diberi kesehatan, alhamdulillah ya Allah, panjenengan paring sehat datang kula ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bro sehat, wah alhamdulillah sehat. Nah budal orang, budal lah. Gak mau piro. Ya orang yang setengah minimal. Kok cara menang kan yo. Nah, untuk judi. Nah, diberi sehat untuk berangkat judi. Dia mengakui bahwa sehat itu dari Allah, tapi dia tidak pakai untuk ketaatan kepada Allah, maka itu tidak bersyukur. Jadi bersyukur, iktiraf, ada pengakuan dari hati kita bahwa nikmat datangnya dari Allah, kemudian pergunakan nikmat untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dia pandai bersyukur. Kalau dia oleh Allah diuji dengan perkara-perkara yang dharra, wa in asabat dharra'u sabara. Kalau dia ditimpa atau mendapati perkara yang memadaratkan dirinya, membuat sempit dadanya, menyempitkan kehidupannya, menambah beban hidupnya. Duwe bojo siji kok ya angel diatur. Duwe anak kok ya sak karepe dhewe. Nah. Ini perkara yang susah, menyusahkan.
misalnya seperti itu, maka dia tidak pernah lupa bahwa sesungguhnya itu semuanya ujian dari Allah. Nah, ketika dia mendapati istrinya dinasihati, nah, Dek, yo sampean ki yo kudune yo sing sregep, aja mundak tuwa kok yo malih mundak keset nek ngibadah. Nah, semene wis kesel gitu. Wis kesel. Tandang gawe wis kesel kon salat barang. Wong salat ra entuk sembako ae kok ya salat gitu. Wis salat rajin yo ra entuk sembako ya kok ya salat. Dia harus ingat. Nah, ini musibah, beban hidup bagi saya ini dari Allah. Allah mengingatkan saya, bisa jadi dosa saya itu banyak, sehingga Allah memberikan ujian kepada saya pun juga besar. Dia hanya bisa mengatakan dalam hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana juga istriku masih lebih baik, karena dia meskipun seperti ini hanya di mulut saja, dia tetap sholat, maka lebih baik. Jadi kalaupun saya menderita, hanya menderita karena ucapan saya ini saja yang dibantah oleh istri saya. Ya Allah, saya harus bersabar. Saya tahu di sana masih banyak laki-laki yang diuji dari istrinya yang lebih berat, ya Allah. Tidak segera ucapannya yang dibantah, tapi dia dicampakkan. Dan saya alhamdulillah memujimu, ya Allah. Istri saya tidak berbuat seperti itu. Dia masih mau sholat, saya tahu. Hanya saya yang saya maksud mbok luwih sregep. Nah, ditambahi sing sunah. Tapi kalimat yang saya sebutkan itulah yang dibantahnya. Dia kembalikan kepada Allah. Dia tidak sumpah serapah, dia tidak sakit hati kepada istrinya. Dia mencari jalan yang lain. Bisa jadi bukan cara seperti ini yang baik saya katakan. Berarti besok-besok tidak lagi diulangi. Nah, wis macak, wis ayu, wis seger, wis mangan bareng, wis wareg, lagi diomongi. Nek ngene kok wayu sampean. Oh, gayane sampean iki enak-enak. Wis mesti ngene iki mesti modus. Misalnya gitu, misalnya gitu kan ya. Modus piye ya ora. Ketok iso wehat ya, awake dhewe alhamdulillah. Engko bengi anu ya, semayanan engko bengi sapa sing tangi dhisik sing gugah. Lah arepe nyapa? Mau aku modus to. Ora. Nah, wayahe salat bengi, awake dhewe mulai. Tenan apa piye sampean kok gek modus? Bener kon gugah tapi njaluk rena-rena. Ora sida salat tenanan, salat wae. Pokoke sapa sing tangi dhisik engko gugah salat. Wis. Coba. Ternyata salah tadi ngucapnya. Istri dalam keadaan capek, baru kerja lusut. Ngurus rumah tangga capek. Diajak yang tambah-tambah yang lain-lain. Ya Allah, alhamdulillah aku memujimu ya Allah. Ternyata kesalahan ada pada diriku ya Allah. Sekarang itu saya ingatkan seperti ini, ternyata semangat luar biasa. Saya memujimu ya Allah. Contoh yang seperti ini. Jadi ketika dia mendapati yang dipandang musibah, karena takwa dia kepada Allah, dia punya bekal takwa, Allah akan berikan solusi yang baik. Dia bisa bersabar, tabah. Kalau diuji istrinya lebih daripada itu, bantah terus. Ingat dulu ada nabi yang istrinya itu tidak patuh, jauh lebih berat. Maka kenapa anda tidak bersabar sedangkan Nabi Lut sabar? Sabar. Anaknya rapatek nurut, gak sabar, sumpah serapah. Ingat Nabi Nuh punya putra. Bukan tidak sekedar tidak nurut, diajak kebaikan, menggeluti agama. Dia punya pilihan juga enggak salah.
Menggeluti kesehatan bukan kesalahan. Bandingkan dengan Nabi Nuh yang mengajak umatnya, mengajak keluarganya. Anaknya nggak patuh bukan sekedar tidak nurut, berbuat baik, menekuni agama, tapi tidak mau beriman. Ya Allah, saya bersabar ya Allah, berilah aku pahala. Dengan ketabahan dan kesabaranku atas ujianmu, saya akan bertabah-tabah dalam mendidik anakku. Bisa jadi karena dosaku ya Allah yang masih banyak, sehingga kau mengujiku melalui anakku. Dan saya tahu bahwa ujianku ini jauh lebih ringan dibandingkan ujiannya Nabi Nuh, yang Kan'an putranya tidak beriman ya Allah. Maka berilah aku pahala ya Allah atas kesabaranku ya Allah. Takwa menjadikan orang tidak suka marah, suka mudah, temperamen, tidak. Tapi justru dibawa kepada solusi yang baik. Dengan dua itulah orang yang beriman ketika menghadapi ujian dia sukses. Dengan dua kiat ini orang yang beriman ketika menghadapi ujian hidupnya dia sukses. Karena hidup hanya mendapati dua, kalau enggak menyenangkan, menyusahkan. Kalau dia senang, bersyukur, enggak lalai. Kalau dia susah, sabar, kembalikan urusannya kepada Allah. Maka kata Nabi, itulah perkara yang menakjubkan dari orang yang beriman. Di dalam menghadapi setiap ujian hidupnya, kebaikan yang dia dapatkan dan buah kebaikan pula yang dia petik. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ini yang bisa kita sampaikan pada materi pengajian kita di malam hari ini. Sekali lagi saya mengulang, saya yakin materi ini sudah sering disampaikan, tapi saya ingin ada penekanan-penekanan, titik-titik tertentu yang barangkali kita lupa atau kita lalai, sehingga ketika kita menghadapi ujian hidup ini terkadang kita merasa belum mendapatkan solusi. Padahal kita sudah berbuat, berarti apa yang kita lakukan itu yang butuh ditekankan lagi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, meringankan beban-beban ujian hidup kita, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas kenikmatan yang kita dapatkan, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersabar di dalam menghadapi ujian hidup kita. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.